Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syukri Muhammad Fadilah. Saya merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi di BINUS Online Learning. Nah, hari ini saya mau sharing project karakter building kewarganegaraan yang kami kerjakan. Studi terkait SDG nomor 13 Climate Action dengan judul Kesadaran Pekerja Kantoran di Jabodetabek terhadap Jejak Karbon dan Upaya Sederhana untuk Menguranginya. Nah, pada kesempatan kali ini ada 6 poin yang bakal kita bahas. Yang pertama dari latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, keempat solusi yang bisa kita tawarkan, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam, ada refleksi pribadi dari saya sendiri setelah saya mengerjakan penelitian ini. Nah, untuk latar belakang, kita semua tahu kalau perubahan iklim itu udah jadi masalah besar di dunia. Nah, ternyata aktivitas sehari-hari pekerja kantoran juga ikut nyumbang jejak karbon. Misalnya dari transportasi, pemakaian listrik, AC, atau konsumsi makanan. Nah, dari penelitian sebelumnya, ternyata rata-rata seorang pekerja bisa menghasilkan hampir 5 ton emisi CO2 atau 4,96 ton CO2 per tahun, dan hampir setengahnya atau 45% itu berasal dari transportasi. Nah, jadi kebiasaan kecil seperti cara kita berangkat kerja atau hemat listrik di kantor itu juga sebenarnya udah punya dampak besar. Nah, dari latar belakang di situ akhirnya kami merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran pekerja kantoran di Jabodetabek terhadap jejak karbon? Dan yang kedua, apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan pekerja kantoran untuk meminimalkan jejak karbon? Nah, berdasarkan hasil temuan lapangan dari wawancara yang kami lakukan, kami menemukan kalau ternyata kesadaran pekerja terhadap jejak karbon itu masih beragam. Ada yang udah paham banget nih dan rutin ngelakuin hal-hal kecil yang ramah lingkungan. Nah, tapi ada juga nih yang masih minim pengetahuan terkait jejak karbon ini. Nah, lalu selanjutnya eh, beberapa kebiasaan positif yang sudah dilakukan, misalnya dari bawa tumbler, hemat listrik, pakai transportasi umum, sampai pisahkan sampah. Nah, tapi ada juga nih hambatannya, kayak fasilitas transportasi umum yang masih terbatas, kurangnya tempat sampah terpisah, atau emang budaya kerja kantornya yang masih belum sepenuhnya mendukung. Nah, jadi masih bisa dibilang kalau kesadaran terhadap jejak karbon itu ada, nah tapi masih butuh dorongan nih dari lingkungan sekitar biar bisa lebih konsisten. Nah, dari hasil temuan di lapangan yang sebelumnya udah kita bahas, kita coba tawarin beberapa solusi. Yang pertama bisa dimulai dari edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini bisa berupa infografis, video singkat, atau webinar yang lebih gampang nih dipahami oleh pekerja kantoran. Nah, lalu yang kedua, fasilitas pendukung. Nah, fasilitas pendukung ini juga penting nih, seperti misalkan tempat sampah terpisah, insentif kalau pakai transportasi umum, sampai misalnya parkir sepeda di kantor. Nah, lalu yang selanjutnya ada aksi kolektif. Aksi kolektif ini misalnya bisa diadain program hari kendaraan atau gerakan bawa sendiri
alat makan atau tumbler gitu. Nah, dan yang terakhir monitoring. Jadi monitoring ini juga penting ya biar bisa ada evaluasi rutin untuk mengukur nih sejauh mana jejak karbon ini bisa dikurangi. Nah, tujuannya biar langkah-langkah ini lebih realistis, gampang dijalani, dan tetap berkelanjutan. Nah, lalu kesimpulannya dari penelitian ini bisa disimpulkan kalau ternyata tingkat kesadaran pekerja kantoran itu memang masih bervariasi. Nah, ada yang udah konsisten, ada juga yang baru mulai, dan ada juga nih yang masih butuh banyak informasi tentang jejak karbon ini. Nah, hal kecil seperti hemat energi, pakai transportasi umum, atau bawa peralatan makan sendiri. Nah, ternyata kalau dilakukan banyak orang masih bisa kasih dampak yang sangat nyata. Tapi tetap aja peran perusahaan dan pemerintah itu penting banget supaya ada fasilitas dan kebijakan juga yang mendukung. Nah, buat saya pribadi, proyek ini juga nambah pengalaman yang berharga buat saya. Saya juga jadi lebih paham soal jejak karbon dan gimana kebiasaan kecil ini ternyata bisa kasih pengaruh yang besar. Nah, proses wawancara juga melatih komunikasi saya, gimana cara gali informasi dengan baik, lalu menghubungkannya dengan tujuan penelitian. Nah, untuk di tim, saya juga belajar untuk kolaborasi, kompromi, dan beradaptasi dengan ide-ide teman-teman yang lain. Nah, untuk kedepannya, saya pengen tetap konsisten melakukan hal kecil, kayak misalkan hemat listrik, kurangi plastik sekali pakai, dan lebih sering pakai transportasi umum ramah lingkungan. Nah, biar kontribusi saya walaupun kecil, tapi masih bisa bermanfaat juga buat lingkungan. Nah, itu saja sharing dari saya tentang penelitian ini. Semoga bisa kasih gambaran kalau ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil saat asal dilakukannya dengan konsisten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.